kita bahas tentang hiruk pikuk nasab yang disebut keturunan habaib ya, keturunan Nabi. Tentunya kita tetap mengharap rahmat Allah. Ayo, apa mau sing ditanyakan? Ya itu tadi saya tanya tentang hidung mancung dan hidung pesek. Ya pesek dalam arti itu enggak pesek banget lah. Kalau mancung itu kan kayaknya luas keturunannya ya toh. Tapi kalau untuk hidung yang sederhana lah, bukan pesek lah, nanti kita dikatain nyelekin orang, enggak pas ya toh. Kurang manjung itu Pak. Kurang mancung. Bukan besek, kurang manjung. Berarti kalau di luar sana ya, seperti Kiai Imaduddin, terus Ketua Robito Halawiyah, siapa Pak Taufik itu ya, Taufik apa siapa itu? Taufik siapa? Pak Taufik siapa gitu? Yang di mana? Ketua Robito Halawiyah. Karena ini yang dibahas tentang keturunan Nabi. Kanjeng Nabi. Yang ditanyain malah hidung pesek dan Hidung mancung. hidung mancung ya. Kalau pesek masuk keturunan Nabi pesek gitu ya? Iya kan, kayaknya nggak mungkin gitu. Kayaknya nggak mungkin ya. gitu ya. Terus ada lagi pertanyaan nggak? Nah, dari Mas. Jawabnya Jenengan. sekalian. Iya, sekalian. Ayo jenengan Mas. Tanya Mas. Mumpung ini. Ayo Mas Ramli. Nggak apa-apa, karena sudah viral ya peristiwa ini, kejadian ini. Kayak Habib Smith tuh gimana tuh? Ya, karena kita maka sebagai umat Islam ya tidak boleh tidak peduli, harus tahu. Ya, harus tahu, tapi tidak perlu menyalahkan dari pihak manapun. Ya, menyalahkan dari Kiai Imaduddin yang membatalkan atau tidak mengesahkan dengan semua dalil ilmiahnya. Terus kemudian ulama-ulama lain yang membantahnya, ya banyak sih. Jadi hiruk pikuk kan, yang sini goblokin sini, yang sini goblokin sini ya. Biasanya itu kalau sesama goblok itu memang mengenal. Kalau yang pinter pasti diem kan gitu. Kalau sama-sama goblok biasanya mengenal, jadi saling Goblok kan. Oke. Siapapun ya, ya yang goblokin itu berarti goblok semua. Karena tidak ada ajaran Nabi menggoblok. Ayo ditampung lagi, nanti tak jawab sisan ini. Ini video nggak akan ada edit dah, langsung aja. Live ya. Los. Oke, ayo Mas Ramli. Ini Pak, kan keluarga Nabi ya. Ya. Nah, kategori dari keluarga Nabi ini memang khusus secara nasab atau artinya gini, maksudnya gini Pak, yang diakui keluarga Nabi oleh Nabi itu memang mesti dari nasabnya Nabi, atau orang lain yang bukan nasab Nabi bisa diakui keluarga Nabi. Ya ya. Gitu loh. Yang bukan dari nasab Nabi bisa diakui jadi keluarga Nabi atau enggak gitu ya? Karena kan ada gini nih, Pak, kuluman taki, gitu kan? Setiap orang yang bertakwa itu adalah keluarga Nabi. Gitu loh maksudnya Pak. Ya, keluarga Nabi. Jadi yang ditanyakan, yang diakui oleh Nabi itu keturunannya ini harus dari nasab, atau yang tidak ada nasab juga bisa diakui apa tidak gitu Pak. Ya. Oke, ada lagi enggak? Mas Partimen, mari. Cukup. Rawing takkan meneh. Udah itu aja, saya cukup hidung mancung dan itu saya. Satu bertanya hidung mancung dan hidung pesek. Masa hidung pesek keturunan Nabi kayaknya nggak mungkin kan, gitu ya. Betul ya. Nabi orang Arab pasti mancung-mancung ya, bagus-bagus ya. Yang satu pertanyaannya, apakah yang bukan keluarga Nabi bisa menjadikan Nabi menjadi keluarga Nabi sesuai pesan beliau, setiap orang yang bertakwa adalah keluarga.
Yang pertama, kita masuk kepada kehendak Allah dulu, yaitu satu, khairi wa syarrihi minallah, ya. Bagus lan Allah kuwi sangka Gusti. Nah, ini percaya ra? Ya. Bagus lan Allah sangka Gusti. Jadi Kiai Imaduddin menemukan risalah ataupun silsilah ataupun ilmiah ataupun bukti-bukti dari sejarah ratusan tahun yang lalu. Bahkan kalau diambil sejarahnya sebelum kewalian ya, atau mungkin bersama kewalian atau sebelum wali songo ya, itu dari mana Kiai Imaduddin tahu kalau bukan dari kehendak Allah, ya tak? Ya. Terus yang satunya lagi, yang para habib ini, yang dikatakan sudah terbiasa dipanggil habib lah, enggak itu habib siapapun, yang begitu masyhur di tanah Indonesia ini, keren kalau dipanggil habib. Orangnya mancung-mancung, ya, ganteng-ganteng, ya. Beda dengan kita orang Jawa, ya. Ternyata kita berpikir dulu, antara para habib ini membuat kontroversi dengan kalimat-kalimatnya. Contoh kalimat 71 habaib yang maksiat lebih utama dari 70 ulama. Ya, itu tenar ya kalimat itu. Ya. Terus tidak menghormati Nabi, tidak menghormati Habib, tidak mengikuti Habib, tidak memuliakan Habib, tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya, kan? Tenar juga kan kalimat itu. Kemudian kalimat dalam diri Habib ada darah Nabi, ya, tak? Tenar juga kalimat itu. Terus ada lagi nggak yang ingat yang kalimat-kalimat tenar? Belum, kita nggak bahas kontroversi keburukan mereka ya. Contoh misalnya viral seorang istri ya diambil Habib misalnya kan, di daerah mana itu? Kita nggak usah bahas karena itu terlalu negatif lah ya, nggak pantas lah. Nah, coba menurut kalian dulu mana? Duluan Kiai Imad membongkar tentang Habib ini dengan ilmu keilmiahannya, atau duluan para Habib yang membuat ontran? Dulu mana? Ayo, seingat kalian lebih dulu mana ini? Sebab ada orang pembela Habib mengatakan pemecah belah umat, ya kan? Pemecah belah umat. Pembela pendukung Kiai Imaduddin mengatakan jangan mau dibodohin. Yang sini pemecah belah, yang ini jangan mau dibodohin. Kita harus tahu asal usul nih. Allah gerakkan mereka ini lebih dulu mana? Contoh nih, seorang yang korupsi nih, ketahuan nggak boleh korupsi, tahu-tahu korupsi, si tukang korupsi ini gembar-gembor membuat pecah belah. Kan lucu ya kan? Coba tahu nggak duluan mana? Duluan mereka para Habib yang membuat kalimat ontran. Duluan mereka para yang disebut Habib membuat kalimat kontroversi ya. Saat ada kalimat satu Habib yang maksiat lebih utama daripada 70 ulama, itu Kiai Imaduddin ya, mungkin belum menemukan dan belum terfikirkan tentang silsilah nasab. Itu yang pertama. Jadi pasti ada di antara mereka yang Allah dahulukan. Nah, kita fokus kepada persoalan ini saja. Contoh begini, kita ambil dari Kiai Imaduddin dulu, yang dengan semua keilmuannya betul-betul memang sulit dibantahkan. Sampai hari ini juga tidak bisa ada yang membantah beliau.
sampai penantangan tes DNA, ya. Contoh kalimat dari para yang disebut Habib yang menyebutkan keturunan Wali Songo sudah tidak ada. Pernah dengar? Dengar. Nah, ini duluan mana dengan Kiai siapa tadi, Imaduddin membongkar? Duluan mereka, ya, duluan mereka. Jadi pertama kita wajar dulu, karena kalimat-kalimat mereka memang sangat-sangat kontroversi, sehingga pasti ada pembela, ya. Pembela ini dengan otomatis justru akan membongkar mereka yang terlalu kontroversi. Dan pada hakikatnya Allah sedang gunakan Kiai Imaduddin, dan Allah sedang gunakan para orang yang mengatakan Habib untuk membongkar kebenaran yang sesungguhnya, ya. Jadi karena peristiwa ini sudah ratusan tahun, bukan cuma puluhan tahun, bukan cuma baru dari 2014, 2019, bukan, tapi sudah ratusan tahun. Bahkan ada pembela para Habib ini yang mengatakan kalau Kiai Imaduddin ini benar, para Habib ini tidak nyambung ke nasab Nabi, ya, ini berarti para ulama-ulama sepuh kita salah. Para ulama-ulama sepuh kita tidak benar, seperti Kiai Nawawi Al-Bantani, Syekh Hasyim Asy'ari, nah, yang saat itu tidak ada yang memprotes, tapi mereka tetap menghormati, kan gitu. Berarti nggak benar mereka, bukan. Seandainya pun Kiai Imaduddin ini yang benar, maka bukan berarti para ulama kita dulu itu yang salah, itu bukan. Saat itu masih kabar dari telinga ke telinga, sedangkan jaraknya bukan 1 tahun 2 tahun, tapi ratusan tahun. Sedangkan di dalam agama Islam seperti yang kita sampaikan kemarin, itu adanya sami'na wa ata'na. Sedangkan setelah sami'na wa ata'na muncullah keyakinan. Nah, kemarin saya sampaikan Islam keyakinan, iman yang kenyataan. Iman yang bisa dilihat, Islam yang menghasilkan keyakinan. Jadi para ulama dulu hanya menggunakan bekal keyakinan. Mungkin beliau-beliau itu tidak sempat mengusut ataupun mengurus kebenaran atas nasab itu karena sudah turun-temurun ratusan tahun, ya. Jadi pertama jawaban dari Mas Ramli dulu tentang keluarga, ya. Bapak sendiri itu sering kalau ada bertemu dengan habaib, ya, terlalu ditinggikan. Saya langsung sampaikan, tidak ada jaminan surga buat para habaib. Karena apa? Sebetulnya niat saya adalah untuk tidak meninggikan mereka, kecuali karena Allah. Bisa dipahami, ya? Nah, keluarga Nabi itu pasti keluarga Allah. Maka di sini akan secara akal saja, secara mudah saja kita sebagai orang awam itu kita sering mendengar ahlul bait, ya. Ahlul bait. Ahlul bait itu beda dengan zuriat. Ahlul bait itu beda dengan keturunan. Ahlul bait itu adalah yang oleh Nabi diangkat sebagai keluarganya, yaitu di saat beliau masih hidup. Yaitu ada 4 orang yang diangkat Nabi sebagai ahlul bait. Setelah itu Nabi berpesan kepada umat untuk mencintai dan menjaga keturunannya. Keturunannya inilah yang disebut Sayyid, ya, Sayyid dan apa? Syarif. Nah, ini bukan termasuk ahlul bait, tapi termasuknya adalah zuriat. Kalau zuriat berarti keturunan. Nah, keluarga Nabi bahkan
siapapun orangnya bisa menjadi keluarga Nabi. Karena Allah sendiri memiliki keluarga di dunia ini. Keluarga Allah, ya. Senang mana? Menjadi keluarga Allah atau menjadi keluarganya selain keluarganya Allah? Senang jadi keluarga Allah kan tentunya. Iya, jelas. Dan keluarga Allah itu adalah ahlul Quran. Siapapun orangnya yang ahli Quran, rajin baca Quran, belajar mempelajari Quran, walaupun 1 ayat 2 ayat, itu sudah menjadi keluarganya Allah. Barang siapa yang memuliakan orang ini, Allah akan memuliakan dia. Barang siapa yang membenci, memusuhi orang ini, Allah akan membenci dan memusuhi dia. Lebih mantap kan? Itu yang pertama. Sudah terjawab kan? Nah sekarang mancung dan tidak mancung nih. Nah, sedikit-sedikit kita memang harus belajar sejarah. Jadi sejarah keluarga keturunan Nabi ini sudah habis itu tenar, ya. Zaman peristiwa Karbala, ya. Peristiwa di bawah kepemimpinan salah satu kekhalifahan saat itu, Yazid, ya. Kemudian tinggal tersisa betul-betul satu, yang namanya siapa? Ali Zainal Abidin, yang umurnya baru sekitar 8 tahun. Dan ini dilarikan, disembunyikan di wilayah daerah Rusia, perbatasan dengan India dan Cina kalau nggak salah, ya. Ali Zainal Abidin. Dan ini kemudian punya anak, dan Ali Zainal Abidin ini menikahnya bukan dengan orang Arab. Ali Zainal Abidin keturunan Nabi ini bukan menikah dengan orang Arab. Kalau menikahnya dengan orang Arab, anaknya mancung nih. Ya. Orang Cina. Anaknya otomatis mancung. Tapi ini tidak menikah dengan orang Arab, tapi menikah dengan salah satu putra kerajaan di saat itu. Ya, dan istrinya adalah orang Asia. Istrinya orang Asia. Nah, maka terjadilah perkawinan antara Arab dan Asia. Nah, kalau sudah, kira-kira anaknya masih mancung banget apa enggak begitu mancung? Ya campur. Ah, wis gak pateo mancung, ya toh? Ini baru 1 kali nih. Kemudian menikah lagi anaknya sampai ke Jalaluddin, ya, yang masuk ke Jawa. Ini blaster lagi nih, menjadi blasteran lagi karena beliau Syekh Jalaluddin ini menikahnya dengan orang Jawa. Syekh Jalaluddin sudah keturunan Asia dari Campa, menikah dengan orang-orang Asia, anaknya. Kemudian dari anak itu masih juga dengan orang Asia, sampai kepada Syekh Jalaluddin masuk ke tanah Jawa, itu menikahnya juga dengan orang Asia, orang Jawa. Iki wis ketemune Jawa karo Jawa. Lah kira-kira mancungnya hilang burung? Hilang ya. Tadi yuk dadi orang entek mancung ini. Ya berarti nggak mesti mancung. Nggak mesti mancung. Bahkan kalau mancung lucu, kalau keturunan Habaib, keturunan Rasulullah kok masih mancung-mancung kayak Arab, ini malah lucu. Karena sejarahnya itu zuriat Nabi itu larinya ke daerah Asia. Dan di sana terkenal namanya Asmat Khan, daerah perbatasan India atau mana itu, ya. Berarti Pak, kesimpulannya kalau boleh disimpulkan, ya, dari bahasan tadi, dari awal bahasan, yang satu membongkar itu atas kehendak Allah. Yang satu istilahnya membantah
membantah atas bongkaran itu juga kehendak Allah. atas kehendak Allah. Berarti dua-duanya ini memang sebuah perjalanan yang Allah kehendaki untuk Allah menunjukkan yang kebenaran yang hakiki kan begitu. Betul. Jadi Allah ingin menunjukkan keturunan nabinya ya, yang betul-betul menjadi keturunannya. Berarti yang dua-duanya ini hanya sebatas alat, kalau dibilang alat. Sebatas alat. Seperti dulu Allah gunakan malaikat dan Azazil, keduanya alat. Allah gunakan malaikat dan Allah gunakan Azazil ataupun iblis. Kalau bahasa manteknya berarti Pak, Sa'il dan Mus'il, kemudian Allah menunjukkan natijah. Nah, itu bahasa santri, itu bahasa santri. Terlalu tinggi dah. Nah, kita bahasa merayap saja ya. Supaya nggak goblokin sana, nggak goblokin sini ya. Karena kita melihat mereka pandai. Iya. Sehingga Allah gunakan kepandaian mereka. Kemudian contoh ya, Kiai Imaduddin ini orang pandai. Kemudian Allah gunakan kepandaiannya. Terus orang-orang yang mengaku habaib ini juga bukan orang sembarangan. Mereka orang pandai-pandai kan. Maka Allah gunakan kepandaiannya juga. Pandai lawan pandai, malah goblokin semua kan gitu. Kan jadi lucu. Nah, kita harus di bawah nih merayap ya, supaya nggak ikut goblok. Karena sesama goblok itu pasti melihat. Iya. Kalau orang goblok nggak mungkin melihat orang pinter. Ya. Kalau orang pinter nggak akan goblokin orang. Iya kan? Berarti cara kita cuman biar orang tuh banyak yang paham tuh ya, berarti ya. Nggak cuman itu. Ya, Banyak. Hanya sebat ini perjalanan proses Pak ya. Proses karena kejadiannya proses. Allah itu pasti tidak membiarkan keturunan Nabi ini ya dipalsukan ataupun dirusak. Karena pesan Nabi sendiri untuk mencintai keturunannya, menjaga keturunannya. Ya. Tahu nggak cara mencintai bagaimana? Nunjukin kalau kita cinta kepada keturunan Nabi. Saya ambil contoh ya, kayak kemarin. Pak Parti, sampean punya istri, cinta ke istri. Jika kamu melihat kelakuan istrimu cowak-cowak gak karuan, kamu marah nggak? Nggak marah. Walaupun istri kamu berarti misalnya gini, istri kamu cowak-cowak ke orang, jelek-jelekin kamu ataupun jelekin siapapun. Jam malam misalnya kan, kalau sore pulangnya jam 12 malam, baru pulang jam 1 malam, baru pulang, siang tidur. Marah nggak lama-lama? Bisa jadi marah kan? Marahnya itu tanda cinta, tanda sayang Pak ya. Tanda sayang. Kayak Mas Ramli, kalau ada anak, punya anak, anaknya nggak mau belajar, ngomong kasar ke sana ke sini, dimarahin nggak? Iya. Marahin. Bahkan berani dijewer nggak? Jewer, bahkan tapuk ya. Nah, nggak cuman tapuk pantat, ya. Tampuk hidung, tweng, ya. Biar mancung. Nah, itu namanya marahnya karena cinta. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai Habib, ya, keturunan Nabi, dan kita mendapat pesan Nabi untuk mencintai keturunannya, menjaga keturunannya, ada Habib kok ngomongnya cowap-cowap gak karuan, maka tanda cinta kita ya jewer dia. Kalau kita diemin, kita nyanjung-nyanjung, berarti gak cinta kita. Menyelamatkan gitu ya. Kalau yang menyelamatkan itu Allah, jangan ketinggian. Kita itu hanya cukup cinta aja. Nah, kita itu ditugasi hanya untuk cinta. Cinta berarti menjaga. Ketika yang dicintai itu keluar batas, tarik dia. Kalau nggak jewer, selentik hidungnya biar nggak mancung kan? Kan mancung-mancung ya yang begitu omongannya buruk kesana sini kayak tadi, selentik hidungnya tar ya, biar agak mingslep kan? Nah itu tanda cinta, nyelentiknya tanda cinta. Itu ya kan? Jadi kita ambil lagi tentang perjalanan mereka ada di Indonesia ini. Jadi memang
secara garis fisik saja harusnya keturunan Nabi yang masuk Indonesia itu sudah berubah semua, kearabannya nggak ada, ya. Iya, iya. Kearabannya sudah nggak ada. Kalau masih ada yang Arab-Arab malah Yaman. agak perlu dipertanyakan kan gitu. Coba Wali Songo wes, Wali Songo yang tidak diragukan keturunan kenabiannya, kecuali hanya Kanjeng Sunan Kalijaga dan Kanjeng Sunan Muria yang bukan keturunan Rasul. Kalau nggak salah itu ya. Lainnya keturunan Rasul semua. Simbah Sunan Bonang, Simbah Ngampel, terus Jawa Barat siapa? Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, kemudian Sunan Giri, Sunan Gresik. Itu semua keturunan Nabi zuriat. Tapi pernah ada nggak dari mereka dipanggil Al-Habib? Pernah nggak? Nggak ada. Habib pernah nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan sampai tulisan di nisan beliau, makam-makam mereka nggak ada tulisan Habib. Padahal saat itu sebutan Habib sudah ada. Sudah ada sebutan Habib. Padahal itu jelas keturunan Nabi. Terus Nabi. kita coba melihat sejarah dulu. Sejarah ya. Contoh begini. Robitoh Alawiyah ini ya, yang menampung dari Alawiyin ya, yang sekarang ini menjadi kontroversi. Itu berdirinya tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Zaman Belanda ambil. Sekitar 1923 1924. Terbentuknya Robitoh Alawiyah. Kalau nggak salah sekitar itu. Masih zaman Belanda, masih zaman penjajahan. Dan ingatkah kita, bahkan kita semuanya ingat dari pendidikan guru-guru kita, kalau keturunan Nabi yang jalur Asmat Kon ya, Asmat Kon ini jalur para wali songo nih, itu hampir semuanya bersembunyi. Karena apa? Diburu saat itu, mau dihabisin, tanya dah. Semuanya dibunuh. Nah, contoh begini. Dengan ada salah satu yang Allah gunakan dari mulut seorang yang disebut Habib, keturunan Wali Songo sudah gak ada, ya kan? Allah munculkan nih, ya. Allah munculkan, Allah gunakin mulut itu untuk bicara semacam itu. Kemudian yang merasa keturunan Wali Songo muncul semua enggak? Ya, yang dari Banten, Al-Bantani. dari Jawa Timur. Maka keturunan-keturunan Wali Songo ini muncul semuanya, memprotes kenapa disebut tidak ada. Padahal selama ini apa mereka muncul? Tidak, masih ada rasa trauma dari zaman pendidikan, zaman penjajahan Belanda, karena ada pembunuhan Asmat Kon atau orang-orang yang dimuliakan oleh masyarakat karena mereka membawa risalah Nabi. Allah berhasil memunculkan mereka, itu yang pertama ya. Yang selama ini kita nggak tahu mana keturunan wali. Koyo-koyo raono keturunan wali ya. Kayak nggak ada, kayaknya sudah hilang semua keturunan wali. Tapi dengan kehendak Allah, Allah gunakan. Itu tadi Pak ya, proses itu ya. Proses Allah gunakan ya. Allah gunakan orang pinter nih ya kan, untuk membongkar mereka. Akhirnya muncul dah, ya kan? Dan sekarang sudah sah muncul mereka. Berarti kita perlu waspada, ada apa di balik ini, kan gitu. Terus selanjutnya lagi, ketika munculnya Robitoh Alawiyah saat tahun-tahun semacam itu, tahun-tahun itu, ya nanti kalau salah silahkan dibenarkan ya bagi penonton YouTube. Kalau ini salah, komen aja dah tahun berapa ya kan dibentuknya. Kan lucu, di saat keturunan Nabi dari jalur Asmat Kon itu diburu dan akan dibunuh, kok malah muncul malah muncul suatu organisasi untuk mengumpulkan keturunan Nabi. Kira-kira masuk akal nggak itu?
Tidak masuk akal. Bisa dipahami kan? Nah, jadi kesimpulan yang akhir itu kita harus begini. Mau tidak mau kita harus menggunakan ilmiah, bukan menggunakan suatu jalur adab keilmuan. Kalau jalur adab keilmuan yang kita gunakan, kita hanya akan membenarkan apa yang dikatakan oleh guru kita. Ketika guru kita mengatakan beliau Habib, ya sudah Habib, titik. Itu namanya menggunakan jalur keilmuan kita. Bisa dipahami? Kiai kita turun-temurun mengatakan mereka Habib, memanggil mereka Habib, menganggap mereka keturunan Nabi. Itu berarti kita bersikukuh menggunakan jalur keilmuan, ya. Yang satu menggunakan jalur ilmiah, bahwa keturunan Ishak siapa itu? Tidak ada yang bernama Ubaidillah sampai ditelusuri ke Yaman sana. Satu dengan realita, satu dengan sami'na wa ata'na. Tapi ingat, kebenaran hanya milik Allah, ya. Setiap manusia tidak seluruhnya benar. Dan tidak setiap kesalahan itu menjadikan manusia masuk neraka. Ya. Saya ulangi, tidak semua manusia itu benar, termasuk guru-guru kita. Tapi tidak semua kesalahan menjadikan orang itu masuk neraka. Tadi di depan saya sampaikan, sudah ratusan tahun belum ada zaman secanggih digital ini. Jadi ya mau tidak mau, ini Allah hadapkan, mau nggak kita menggunakan realitas saja. Makanya begitu mau ngeluarin bahasa santri, jangan dah, ya kan? Mau ngeluarin bahasa Quran, jangan. Mau ngeluarin bahasa hadis, jangan. Mau ngeluarin bahasa kitab, bahkan jangan. Ya, kita realita. Realitanya apa? Yang jalur sebelah yang tadinya disebut tidak ada keturunan Wali Songo, sudah habis keturunan Wali Songo. Mereka mendahului berani untuk tes DNA. Bisa dipahami? Mereka mendahului berani tes DNA. Dan hasil tes DNA ini, mereka pun sebetulnya sebelum tes DNA mereka tanda tanya, bener nggak ini aku? Apa dikira mereka awal tes DNA mangkat berani tes DNA itu yakin banget? Kalau enggak, mereka juga ketar-ketir. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Ya tak? Memang betul kalau tes DNA diambil langsung dari jalur pusat, jalur purbakala, ketemunya semua keturunan kera. Ya, kalau diambil tes DNA langsung jalur utama, jalur asal usul tes DNA, semua keturunan Darwin nanti. Ketek ya? Ketek semua nanti. Itu memang betul. Kok Darwin, Pak? Hah? Kok Darwin? Darwin atau siapa sih? Teori Darwin atau apa? Enggak, Pak. Siapa? Teori apa? Nabi Adam, Pak. Enggak, ini kalau tes DNA. Iya. Kalau tes DNA diambil ribuan tahun yang lalu, itu ketemunya semua keturunan monyet. Kok monyet, Pak? Iya. Tes DNA utama yang pertama keluarnya katakanlah ini mutasi dari ini, mutasi dari ini, mutasi ini, mutasi ini, mutasi ini. Itu ketemunya menjauhi dari Adam, bahkan belum ada Adam nanti. Wah, jadi ketek. Jadi memang betul, tapi kecanggihan alat itu patokan tes DNA juga sudah bukan dari sana lagi, tapi sudah dari adab-adab bawah, sudah sifat manusia yang diambil, menjadikan tahu dan menjadikan manusia ya tetap manusia. Dan apa hasil tes DNA sudah kita semua melihat ya videonya, hasilnya ya, yang mengatakan anak-anak keturunan dari Wali Songo disebut apa itu hasilnya? J1 kalau nggak salah itu. Dan anehnya semua sama. Padahal
mereka saat mau uji coba tes DNA, mereka sudah lillahi ta'ala. Kalau bukan keturunan Wali Songo, ya sudahlah. Justru aku sekarang menjadi tahu kalau saya bukan keturunan Wali Songo dengan tes DNA ini. Kalau memang jalur tes Wali Songo, berarti alhamdulillah benar apa yang disampaikan orang-orang tua kita. Dikira nggak ketar-ketir mereka, mumet mereka. Sebelum tes DNA itu mumet. Begitu hasil tes DNA, mereka justru kaget ternyata di jalur urut memang benar. Nah, tinggal yang satu, namanya rombongan Robitoh Alawiyah atau disebut Alawiyin. Mbok ya mereka jangan menggunakan kekeh dengan prinsipnya. Belum tes DNA. Ya. Yakinlah kalau memang mereka yakin kepada Allah, percaya sama Allah. Allah itu yang sanggup merubah darah loh. Ya. Dikira Allah gak sanggup merubah darah apa? Kalau memang kalian benar, ya tes saja, jangan khawatir. Tinggal tes DNA. Kalau hasilnya sama, bersaudara. Kalau hasilnya tidak sama, ya sudah, tetap beribadah dalam Islam, tetap menyembah Allah, tetap dakwahkan kerja Nabi, kan nggak apa-apa kan? Ya. Oh, berat. Ya. Jangan mencintai, berbangga diri dengan keturunan, jangan. Tidak ada jaminan keturunan itu, nggak ada. Agama sebelah aja mengalir darah Tuhannya kok lebih sangar ya. Mengalir darah Tuhan ya. Yesus. Lah kok mengalir darah Rasul ya, nanti rugi sendiri. Selama mereka belum mau mengambil jalur fisik sesuai zaman tes DNA, ya sebaiknya kita jangan mengambil tengah, karena tengah adalah munafik. Ya, kita harus mengambil sebagai pembela agamanya Allah. Kita kan orang awam ya, mau tidak percaya nanti tahu-tahu betul. Mau tidak percaya kalau itu Habib, nggak taunya betul dia habaib keturunan ya tak? Mau percaya takut bukan. Kita ambil sejarah saja, para waliullah, para wali songo tidak ada yang dipanggil Habib. Manggilnya ada Raden ya, ada Gus, ada Syekh ya tak? Bahkan jalur-jalur Asmat Khan yang bersembunyi itu membuang nama Arabnya menjadi nama-nama Jawa. Ya toh? Raden dan lain-lain. Kita panggil mereka Pak saja. Ya. Pak sopo, misalnya Pak Taufik. Terus Pak sopo lagi. Kalau yang masih muda yo Mas. Kan nggak apa-apa dipanggil gitu. Atau mungkin begini, seandainya ada kerjasama antara rombongan Kiai Maduddin dan rombongan Robitoh Alawiyin, itu siapa tahu dari mereka yang selama ini disebut Habib mau tes DNA tidak punya duit. Kan tes DNA bayar ya? Bayar atau gratis? Bayar. Bayar lah, siapa tahu dari mereka ada yang tidak punya duit, kemudian dari rombongan Pak Kiai Imaduddin menyediakan pendanaan itu gratis. Ya mungkin ada yang mau kan gitu. Baru tes. Ya enggak? Tapi loh Pak, ini loh Pak, yang jadi pertanyaan seperti Syarif Hidayatullah Pak ya, itu kan termasuk Wali Songo. Nah ini ada keturunan dari siapa itu? Ibunya ini kan anaknya Prabu Siliwangi. Iya. Nah, itu anaknya kan, Prabu Siliwangi. Kalau nggak salah siapa ya? Rara Santang. Rara Santang.
itu kan Rara Santang ini nikahnya ini di apa? Di luar sana. Di Yaman ya. Nah, Nah, kalau nggak salah ini Hadral Maut Yaman ya. ya adiknya kakaknya itu Syarifah Mudaim kalau nggak salah. Itu keturunan Mbak Alawi juga loh, Pak. Syarifah Syarifah Mudaim. Ada tuh Syarifah Mudaim. Kakaknya suami siapa sih? Yang Umar apa sih itu? Suaminya Rara Santang nih. Yang berarti bapaknya Syarif Hidayatullah. Nah, ini ada nyambung ke saat Ba'alawi juga, Pak. Dilihat yang betul, ada enggak? Iya, makanya dan zamannya yang jadi pertanyaan itu gitu. Zamannya berapa? Ba'alawi itu zaman tahun berapa? Ketika peristiwa kewalian masuk Jawa itu tahun berapa? Itu selisih. Balawi Winom. Ba'alawi nom. Nom di kita apa nom di sana, Pak? Nom dari sana munculnya, masih muda. Maksudnya kan yang jadi pertanyaan kalau memang nyambung ke situ berarti Wali Songo juga ada apa? Ada darah dari situ juga loh, Pak. Saudara gitu maksudnya. Tapi dari hasil tes DNA-nya yang dari Syarif Hidayatullah, ini semuanya hasilnya nyambung ke sana. Iya, nyambung. Nyambung. Cuman maksudnya yang saya tanya, yang Rami tanyain gini loh, Pak. Ibunya ini kan nikah sama Umar atau siapa itu yang dari Hadramaut tuh? Iya betul, bapak sendiri lupa namanya itu. Nah itu Umar ini pamannya aja sudah di Jawa ya, kakaknya sudah di Jawa menjadi wali. Nah itu sebahagian dari situ kan ya Pak. Nah itu kita nanti cross check lagi zamannya ya, zamannya di cross check lagi karena kewalian Wali Songo dari Syarif Hidayatullah keseluruhan 9 itu jauh ya, jauh dari Alawiyin kayaknya, beda jauh. Dan sekarang sudah terbukti secara akal saja dari pihak mereka sudah melakukan tes DNA dan ternyata hasilnya secara ilmu teknologi zaman sekarang ini nyambung mereka ya, secara fisik nyambung mereka. Nah, kalau yang secara keyakinan itu akan kalah dengan fisik, keyakinan itu akan kalah dengan kenyataan. Maka cobalah yang masih berkeyakinan ini jangan kekeh dengan keyakinannya. Ayolah tes DNA, enggak apa-apa. Kalau ya tolong untuk Kiai Imaduddin sak rombongan itu siapkan dana, berani enggak bagi keluarga Robito yang misalnya mau tes DNA enggak punya uang. Jadi agar umat ini enak. Dan sebelum ini terjadi sebaiknya tidak ada panggilan untuk Habib. Panggilnya Pak Kiai saja. Pak Kiai atau Pak Gus ya. Kalau saya pribadi ya, Bapak di sini sudah menyampaikan hal ini sekitar 4 tahun yang lalu, sudah lama, lebih dulu. Jangan dengan mudah memanggil Habib. Jangan terlalu ringan memanggil Habib, agar kita tidak rusak ketauhidannya kepada Allah. Ya. Agar kita tidak berharap kepada manusia, karena pesan Nabi adalah mencintai dan menjaga keturunan Nabi. Ya. Nanti malah kalau nggak ikut Habib masuk neraka malah repot. Ya. Panggil saja Pak dulu. Kalau Bapak di sini banyak saksinya. Kalau bertemu dengan yang disebut Habaib itu langsung saya bilang itu udah lama, udah hampir 4 tahun ini. Saya tidak akan memanggil panjenengan Habib sebelum saya melihat panjenengan meneruskan kerja kakekmu, sebelum panjenengan meneruskan kerja Nabi sebagai kakekmu, sebagai simbahmu. Jadi saya akan tetap memanggil Bapak, Pak Kiai, Mbah, Emas. Boleh ditanya lah semua. Ya. Dan saya sudah turun-temurun mendapat pesan tentang hal ini.
Jadi satu ini kesimpulannya, kalahkan keyakinan, ya kan, dengan kenyataan. Karena Al-Quran adalah kenyataan yang menghasilkan keyakinan. Maka nyatakan saja, tes DNA itu ilmu Allah. Jangan sepelekan, jangan dianggap ngawur, jangan kemudian malah marah-marah. Yang ikut tes DNA haram, itu jangan ya. Sekarang ini kan baru dikeluarkan fatwa atau perkataan dari mereka, kalau ikut tes DNA diharamkan. Nah kan jadi lucu. Berarti tahu dirinya bukan dari itu. Kalau nggak mau dites berarti kan khawatir. Belum tentu. Kalau khawatirnya ya, yang ditakutkan itu takut kehilangan pangkat panggilan ini loh. Pangkat panggilan Habib. Ya. Bahkan zaman sekarang itu banyak yang sampai memberi gelar Al Habib siapa ya toh. Misalnya Al Habib Suparjo apa misalnya kan. Al Habib Paino atau Parjono atau siapa ya toh. Ini kalau ada yang namanya sama, maaf ya, ini hanya burung masa. Paijo Alpukat. Al Habib Paijo Alpukadi misalnya kan. Padahal yang pantas menyandang Al Habib itu adalah diri Rasulullah sendiri, ya, bukan keturunannya. Kalau keturunannya apa sih? Sayyid, Syarif, Saiban. Bukan. Saiban marga itu. Oh, marga. Ya. Kalau di Saiban mungkin nggak ada yang mancung mungkin. Nggak ada ya. Saiban ya. Kemarin jenengan kalau nggak mancung nggak mungkin ya. Nah, tadi udah terjawab kan. Justru yang mancung itu yang dipertanyakan. Berarti saya keturunannya dong. Bisa jadi. Keturunan Nabi itu ada dua jalur. Satu keturunan dari arah darah, nasab, ya, keturunan arah darah nasab. Yang kedua keturunan ilmu, nasab, ilmu. Tinggi mana? Tinggi mana coba? Nasab ilmu atau nasab darah? Tinggi mana? Ilmu. Sampean? Oh, ilmu saya. Menurut sampean? Nggak bisa jawab, Pak. Di pondok pesantren sekian lama nggak bisa jawab. Ya nggak mondok malah bisa jawab walaupun ngawur kan gitu. Tapi kan jawab. Tapi jawab. Mending jawab dong. Nah, biasa kalau orang ngawur itu mending jawab. Iya. Kalau orang pandai itu mau jawab mikir dulu. Oh, Nah terus yang salah mana? Nggak ada yang salah. telat. Goblok semua. Nggak ada yang salah. Nah kalau tinggi mana itu cara bertanyanya sudah salah. Karena dua ini dalam posisi yang sama-sama tinggi, ya. Nasab ilmu punya derajat tinggi, nasab darah punya derajat tinggi. Sama-sama tinggi. Wah, mumet. Ya. Jadi jika ada yang merendahkan itu lucu dan diragukan. Kalau yang ilmu meragukan, merendahkan yang nasab darah, diragukan keilmuannya. Kalau yang ngaku nasab darah merendahkan orang yang nasab ilmu, diragukan darahnya. Bisa dipahami ya? Iya. Satu Habib maksiat lebih utama dari 70. Nah itu diragukan darahnya itu. Iya. Ya. Makanya agar tidak menjadi keraguan, tes DNA ndak apa-apa, nggak bisa bayar, minta ke Kiai Imad untuk bayarin kan gitu. Ya, Kiai Madudin ya modal lah, jangan cuma Nabi doang. itu darahnya apa tuh? Itu yang tahu orang-orang tes DNA. Maksudnya itu O apa AB? Itu kan kita. Ya yang lucu lagi kadang gini, saya mau tes DNA asalkan itu makam Nabi dibongkar. Nah, Ada kan? ada. Nah, makam Nabi bongkar, tes bersama makam Nabi. Ini justru semakin diragukan darahnya. Karena dalam Islam jelas, ya, untuk otopsi saja dalam Islam boleh nggak? Nggak boleh. Enggak boleh. Ini justru merendahkan diri Nabi Iya. tanpa terasa.
dia tidak merasakan kalau merendahkan diri Nabi untuk dibuka. Ya, bisa dipahami nasabnya tinggi mana, sama-sama tinggi. Sama-sama tinggi. Ya, sama-sama. Terus lagi gini, ingat, Nabi kita itu orang yang sedik, orang yang benar, orang yang sama Allah tidak pernah diberi kesempatan untuk salah dalam bicara akhirat. Ya, kalau salah dalam bicara dunia biasa karena manusia. Salah bicara dunia, contoh membuat siasat perang, gak tahunya kalah, siasatnya salah, itu biasa. Tapi kalau bicara tentang akhirat, Nabi ini tidak pernah salah. Nah, sedangkan doa Nabi ini adalah satu permintaannya, minta dijaga dan dicintai anak keturunan. Ya. Kira-kira ini terkabulkan nggak ini kalau Nabi yang minta sama Allah, dikabulkan nggak? Iya, dikabulkan. Pasti dikabulkan. Dan ketika doa ini sudah dikabulkan, maka tidak akan ada keturunan Nabi yang tidak menganut Islam. Ya, bisa dipahami ya. Ini dari jalur al-pikiri ya, udah gampang ya toh. Al-kali atau otak-atik gathuk ya. Yang lain pada kitabnya tebel-tebel, kita kitab hidup sajalah ya toh. Doa Nabi itu tidak pernah nggak dikabul sama Nabi kalau untuk kebaikan. Berarti anak keturunan Nabi pasti dijaga sama Allah. Kalau sudah dijaga Allah, tidak mungkin keturunan Nabi kok tidak mengakui Islam. Nah, sekarang dari jalur Kiai Imad ke atas atau dari jalur Ba'alawi ini, ya, dari jalur Wali Songo yang disebut tidak ada, atau jalur dari Alawiyin ini, ada nggak mana yang diantara mereka tidak mengakui Islam? Caranya gitu, nggak usah pakai dalil. Kitab itu yang ngarang manusia. Kenapa kita tidak berpikir bagaimana sampai manusia ini, beliau ini sampai bisa mengarang kitab? Apa yang beliau ini pahami? Jadi jangan hanya memahami kitabnya, tapi pahami kenapa beliau sampai bisa mengarang kitab. Karena yang mengarang kitab lebih luas daripada kitab yang dikarang. Nah, kalau kita berkutat pada kitab yang dikarang, ya kita mengukung. Kita pelajari kitab-kitab beliau ini yang dikarang. Tapi jangan lupa kenapa orang ini bisa mengarang kitab ini. Sampai segini Allah kasih pemahaman apa yang beliau lakukan nih. Kita jangan berpatokan sama kitab. Patokan sama orangnya, Pak ya. Iya. Kalau ada yang mengaku entah dari marga mana ini ya, zuriat Nabi, tapi dari marga kalian ada yang tidak mengakui Islam, tolonglah segera tes DNA ya. Ini judulnya tes DNA lagi ya. Siapapun yang ngomong ini mau tidak mau karena sudah fisik. Allah sudah mengangkat hal ini kepada realita. Jangan takut kalau memang keturunan Nabi ya pasti hasilnya sama. Jangan takut, jangan kemudian membodoh-bodohkan ilmu, jangan. Lillahi ta'ala la haula wa la quwata illa billah. Tes DNA saja. Dengan lillahi ta'ala aja orang sudah tahu ditipu, tetap jalani saja tipuannya itu. Bisa tipuannya nggak mempan. Ya. Sebaik-baik makar manusia lebih baik makar Allah. Kenapa pada lupa? Saya juga, wah, kalau saya memang bukan keturunan Nabi, saya diselamatkan. Enak kan? Daripada saya ngaku-ngaku terus. Aku jebule bukan, Mas. Udah ngaku nanti jebule bukan. Mendingan kecewa di dunia daripada kecewa di akhirat. Mendingan terlihat di dunia daripada terlihat di akhirat. Satu pahami kan? Iya. Nah, jadi jangan panggil bib sebelum ada keseimbangan antara mereka.
Yang jelas kita berterima kasih kepada Kiai Imaduddin, kita berterima kasih kepada Robitoh Alawiyah. Ya Jangan toh? diproses Pak ya. Semuanya baru digodok sama Allah nih. Nah, Memunculkan. kita sebetulnya yang lucu, ya. Yang lucu ini kita nggak digunakan nih sama Allah. Nah, kita digunakan hal lain sama Allah. Karena apa? Bukan kapasitas kita. Jadi Allah sudah tahu. Nah terus Pak jawab yang tadi tuh. Ya. Yang video tadi jawab Pak. Yang Pak Taufik ya, Pak Taufik Ketua Robito Alawiyah Ya. mengatakan nasab yang sah atau nasab yang benar itu yang dari jalur ayah, Iya. bukan dari jalur ibu. Ibu, ya. Nah, ini pertama ya kita alhamdulillah dulu lah. Beliau Pak Taufik sudah bisa bicara. Kalau bisu repot. Kalau bisu nggak bisa dakwah, kita yang repot. Beliau bisa dakwah itu kita sudah enak, kita sudah senang, ya. Beliau sudah mengenalkan Islam, kita sudah senang. Kita terima kasih dulu. Tapi kalau kita mau berpatokan bahwa yang sah nasab hanya dari jalur ayah, maka coba kita lihat, ya. Coba kita lihat Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, anak laki-lakinya semuanya meninggal, tinggal satu namanya perempuan namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah. Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, punya anak namanya Hasan Husain. Berarti Hasan Husain batal dong nasabnya kepada Rasul karena ayahnya Sayyidina Ali. Batal nggak? Ada nggak yang berani batalin? Ada nggak? Aduh, ini memang ya jadi lucu sih sebetulnya kalau orang menggunakan itu. Namanya imannya di hati sih. Iman kok taruh di hati. Lihat video yang kemarin, jangan iman taruh di hati. Ya. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu saja nasabnya dari ibu. Tapi pengalaman di sini itu Robitoh Alawiyah itu memang sangar, ya toh? Sangar memang, gebragannya itu keren. Kalau Habib dengan Habib, ya toh? Kalau Sarifah harus dengan Habib, ya kan? Agar terjaga nasabnya, ya toh? Karena nasab dari ini seorang ketua mengatakan sesuatu yang menyangkal dari ucapannya sendiri. Kita tidak perlu menunjukkan videonya lah ya. Yang jelas beliau mengatakan kayak gitu. Bisa dipahami? Ya, bisa. Berarti sekarang jangan panggil Habib sebelum ada kejelasan. Manggilnya apa? Mas. Dan apalagi Pak. Pak Kiai, Gus. Pak Ustadz, Gus. Ya. Terus soal mancung dan tidak mancung sudah terjawab ya. Ya. Karena yang masuk Indonesia itu udah blasteran Asia. Arab Asia, kemudian blaster lagi hasilnya dengan Jawa ya toh? Asia Jawa. Banyak pertimbangan, banyak yang harus kita betul-betul lihat. Jangan menggunakan ego ilmu. Kalau menggunakan ego ilmu nanti terjadi 73 golongan. Tapi kalau menggunakan iman tidak ada golongan. Maka kita tahu persis kebenaran yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin, dan kita juga tahu persis kebenaran yang dibentuk oleh Robitoh Alawiyah. Mereka sedang digunakan Allah untuk Allah membongkar keturunan Nabi yang sesungguhnya. Kalau memang mereka ya alhamdulillah kita lanjutkan ya. Tapi kalau bukan mereka, tetap alhamdulillah mereka sudah berjasa. Proses Pak ya. Proses. Bahkan ya, ini keturunan Nabi itu nanti akan habis hilang. Wih, warga biasa ini ya. Keturunan Nabi itu nanti akan habis hilang. Kok bisa? Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Ya, karena apa? Jelas Nabi itu mengatakan dari awal sampai akhir. Imam Mahdi keturunan Nabi bukan? Iya. Yang akan memimpin akhir zaman. Imam Mahdi keturunan Nabi atau bukan? Keturunan Nabi. Di antara 40 orang atau berapa yang membaiat?
atau 313 yang membaiat? Mereka tahu nggak itu keturunan Nabi? Iya. Mereka nggak tahu kalau itu keturunan Nabi. Mereka hanya mengangkat sebagai pemimpin. Berarti itu tanda bahwa keturunan Nabi itu akan tersembunyi. Tidak semacam sekarang ini. Apa mungkin proses ini Pak mau memunculkan itu Pak? Belum, ini mau menghancurkan yang palsu-palsu dulu. Karena yang Habib asli diem aja. Berarti memunculkan Habib asli Pak ya? Memunculkan Habib asli karena yang Habib asli ini berpangku tangan. Sudah tidak ada ancaman dari Belanda lagi, masih berpangku tangan, masih bersembunyi melulu. Makanya Allah munculkan dengan kasar, kalian nggak mau muncul dari kemarin. Enak kan? Nah, jadi kalau ada orang yang goblokin orang, itu berarti sama-sama goblok. Hukumnya jelas, sesama goblok itu tahu, ya, dan saling menggoblokkan. Kalau orang goblok nggak mungkin goblokin orang pinter, karena imannya di hati Pak. Kalau orang pinter, ya, orang pinter itu akan menghargai ilmu sekecil apapun, jadi tidak akan menggoblokkan. Aduh, ya Allah, ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini kita tidak dinilai diam saja dengan peristiwa yang sedang terjadi, ya. Semoga video ini disebarluaskan agar tidak ada hiruk pikuk lah, biar orang itu gentle seperti sifat-sifat timuran, ya. Gentle, menerima padanya, siap menanggung, siap menunjukkan diri. Jadi kepada pecinta-pecintanya supaya jelas, kepada pembenci-pembencinya juga jelas. Toh masih tetap sama-sama warga negara Indonesia, dan bukan berarti memecah belah karena ingin menunjukkan kebenaran. Kalau ada orang berbohong disebut kebohongannya, jangan kemudian membela dengan memecah belah. Begitu dulu ya. Iya. Dah, matiin, kita sing tanpa direkam.